Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Enita Cindy. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Islam Syekh Yusuf dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 1A dengan NIM 2205020008. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Aditya Pratama, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Meningkatkan Kosakata Siswa dengan Menggunakan Media Visual. Baik, kita langsung saja ke latar belakangnya. Latar belakang yang saya jabarkan di sini berhubungan dengan judul yang saya ambil, yaitu meningkatkan kosakata, yaitu kosakata berbahasa Inggris. Maka dari itu bahasa Inggris akan saya jabarkan terlebih dahulu. Bahasa Inggris adalah bahasa Jermanik yang pertama kali dituturkan di Inggris. Bahasa Inggris juga merupakan bahasa yang paling umum yang digunakan di seluruh penjuru-penjuru dunia. Nah, penyebaran bahasa Inggris ini berkembang secara bersamaan pada saat teknologi dan kebudayaan Amerika yang pada saat itu sedang berkembang dan sedang jaya-jayanya. Setelah itu, ada poin berkembangnya bahasa Inggris di Indonesia. Pada sumber yang saya cari, pada tahun 1967, bahasa Inggris ini resmi diajarkan sebagai bahasa asing di sekolah dengan keputusan Menteri Pendidikan Indonesia. Dan bahasa Inggris juga adalah bahasa asing pertama yang ada di Indonesia, yang dimana bahasa Inggris ini dijadikan pelajaran wajib yang ada di sekolah dan diuji nasionalkan untuk syarat kelulusan. Yang seperti kalian tahu, uji nasional itu ada 3 pelajaran jika bahasa Inggris tidak masuk, ada IPA, ada matematika, dan ada bahasa Indonesia. Tetapi bahasa asing ini atau bahasa Inggris ini sudah diresmikan dan sudah dijadikan mata pelajaran wajib, dan dia juga diuji nasionalkan untuk syarat kelulusan. Setelah itu, jika kita ingin meningkatkan kosakata kita dalam berbahasa Inggris, tentunya kita juga memerlukan keterampilan. Nah, keterampilan berbahasa Inggris ini memiliki 4, yaitu berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan. Berbicara itu adalah praktik yang harus dilakukan ketika kita belajar berbahasa asing, agar kita bisa mengasah kemampuan kita. Dan menulis sangat dibutuhkan, karena agar kita bisa melihat apakah penempatan huruf-huruf ini itu benar atau tidak. Karena jika kita hanya berbicara tetapi kita tidak belajar untuk menulis, kita tidak akan tahu apakah penempatan ini benar atau salah. Karena jika penempatan itu salah, itu akan bisa menyebabkan perbedaan arti dari kalimat tersebut. Nah, membaca untuk menghafal kosakata berbahasa asing itu diperlukan agar menambah kosakata baru. Jadi kita itu harus rajin-rajin membaca dan kita mencari tahu kosakata-kosakata yang baru agar meningkatkan kosakata kita gitu. Dan mendengarkan ini adalah salah satu teknik yang cepat yang digunakan anak-anak zaman sekarang untuk meningkatkan kosakata mereka dan untuk mengenali bahasa-bahasa baru, seperti mereka mendengarkan bahasa Inggris, lagu bahasa Inggris. Nah, mereka bisa terbawa oleh lagu tersebut karena mereka sering mendengarkan. Jadi 4 komponen ini tuh sangat penting dalam meningkatkan kosakata-kosakata kita dalam berbahasa asing. Lalu, pengertian kosakata itu sendiri adalah kumpulan dari beberapa kata yang dihubungkan sehingga memiliki makna atau arti. Dan kosakata adalah komponen kebahasaan yang paling penting. Tanpa kepemilikan kosakata, seseorang itu tidak bisa menggunakan bahasa dengan baik. Tanpa tata bahasa, sedikit sekali yang bisa disampaikan. Dan tanpa kosakata, tidak ada yang bisa disampaikan. Kosakata itu berperan sangat penting dalam menggunakan bahasa baik secara lisan maupun secara tulis. Jadi, apa yang dimaksud dengan tata bahasa? Tata bahasa itu adalah 4 komponen yang kita miliki, yang harus kita miliki. Itu kayak 4 komponen itu adalah keterampilan-keterampilan yang tadi saya jelaskan. Dan tanpa kosakata, kita tidak bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Maksudnya itu, kita harus memperbanyak kosakata kita agar kita tidak hanya stuck di situ saja, karena dunia juga akan semakin maju dan bahasa Inggris juga akan semakin meluas. Maka dari itu, jika kita ingin mempelajari bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang sifatnya umum, kita harus mempelajari dan kita harus menghafal banyak kosakata itu, dan kita juga harus menguasai kosakata tersebut. Selanjutnya, ada kosakata menurut para ahli. Menurut Lado tahun 1986, 3 tingkatan dalam kosakata, yaitu kosakata mudah, normal, dan sulit. Menurut Allen dan Rebecca 1977, jika
seorang siswa hanya belajar bahasa asing dan mempraktekannya di dalam kelas, hal ini tidak akan menjamin siswa tersebut mahir dalam menguasai atau berbahasa asing. Jadi kita tidak boleh hanya terpatok pada kelas atau kayak kursus tersebut. Kita juga harus mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Misalnya kita, contoh kecilnya kita mengucapkan kata good night atau selamat malam itu kepada adik atau keluarga kita, itu akan diucapkan berulang-ulang kali karena kita akan terbiasa mempraktekannya. Dan menurut Hornby 1994, kosakata ini tidak dapat dipisahkan dari keempat keterampilan dalam berbahasa, yaitu kayak membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Dan menurut Charles De Vries 1945, vocabulary atau kosakata adalah bagian yang sangat penting dalam mempelajari bahasa asing, di mana siswa dituntut untuk menguasai kata per kata sehingga memungkinkan bertambahnya kosakata. Dan menurut Penny tahun 1991, kosakata dapat berupa didefinisikan sebagai kata-kata yang diajarkan dalam berbahasa asing. Karena jika kita tidak menguasai kata-kata tersebut atau menguasai kosakata, kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan orang yang ingin kita komunikasi di luar negeri sana, seperti itu. Sebagaimana kita tahu, dalam menguasai kosakata itu juga bukan hal yang mudah, memerlukan proses dan panjang yang lama dalam penguasaan kosakata, dan tentunya banyak faktor-faktor nih yang mempengaruhi susahnya atau mempengaruhi lambatnya siswa atau seseorang untuk menguasai kosakata. Di sini saya ada 4 poin faktor-faktor yang mempengaruhi susahnya untuk menghafal kosakata. Yaitu kayak kesulitan siswa untuk memahami dan mengingat kosakata karena terbatasnya penguasaan kosakata. Maka dari itu, jika kita tidak ingin kosakata kita terbatas, kita harus bisa mencari tahu, keinginan tahu rasa ingin tahuan kita itu harus tinggi dalam kosakata. Dan kurangnya media yang digunakan dan hanya mengandalkan metode tanpa adanya praktik. Di zaman sekarang kita sudah diuntungkan dengan adanya media-media visual seperti kayak YouTube atau animasi lainnya. Kita bisa belajar dari situ. Dan proses pembelajaran bahasa yang kaku yang membuat siswa takut untuk mengembangkan kemampuannya. Biasanya bahasa-bahasa kaku ini diajarkan di sekolah karena guru ini mengajarkan bahasa-bahasa yang benar menurut, misalnya kalau di Indonesia ini menurut EYD, jadi bahasa-bahasa baku yang diajarkan. Maka dari itu, mungkin faktor salah satu siswa susah menghafal adalah ketersulitan untuk memahami kata-kata yang disampaikan oleh guru-gurunya tersebut. Dan yang terakhir adalah mudah lupa dan kurangnya kontrol dalam menghafal. Biasanya siswa yang menghafal itu, yang susah menghafal itu dan susah mengontrol adalah siswa yang menghafal itu tapi tidak satu-satu, tapi dia langsung semuanya kayak brek. Jadi itu tidak akan masuk. Jika kita ingin menghafal, ya kita ucapkan satu per kata, tapi kita harus berulang-ulang kali gitu agar itu tidak akan lupa. Baik, di sini ada poin media visual. Media visual merupakan media yang memberikan gambaran secara nyata, bersifat real, dan dapat dirasakan oleh sangat cocok untuk membantu dalam meningkatkan proses mempelajari kosakata. Biasanya media visual ini berupa kayak televisi, YouTube, atau yang lainnya yang bersifat ada animasi di dalam tersebut. Nah, animasi ini tuh bisa mengantarkan atau memahami objek yang kita inginkan. Misalnya, ada film kartun yang berbahasa Inggris, tetapi itu ditonton oleh anak kecil. Nah, anak kecil ini tidak mungkin mengerti apa bahasa tersebut, tetapi kartun tersebut ini bisa mengantarkan atau bisa memahami objek yang anak kecil ini bisa memahami objek yang ingin disampaikan oleh kartun itu apa. Jadi, media visual ini juga sangat membantu untuk meningkatkan, bukan hanya meningkatkan kosakata, tapi meningkatkan keterampilan-keterampilan yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu. Dan juga media visual seperti kayak kartun, gambar, animasi itu biasanya menjadi fasilitas untuk mengajar dan belajar kosakata. Melalui penggunaan visual media, diharapkan siswa atau anak-anak tersebut itu lebih tertarik dan lebih aktif dalam proses mempelajari kosakata dan memahami kosakata tersebut. Ini ada poin menurut media visual menurut para ahli. Yang saya ambil adalah menurut Fatur Rahman tahun 2007. Media visual merupakan media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media ini ada yang menampilkan gambar seperti film, animasi, kartun, dan sebagainya yang seperti sudah saya jelaskan di video di slide sebelumnya. Dan juga bagaimana sih solusi agar mengatasi dan meningkatkan kosakata kita untuk belajar berbahasa asing, terutama belajar bahasa Inggris. Nah,
Di zaman sekarang ini, untuk mengatasi kesulitan dan memahami atau menghafal kosakata, di zaman sekarang tuh sudah ada solusinya, seperti kita menggunakan media visual. Kita ini sudah sangat diuntungkan loh dengan adanya media visual yang seperti YouTube, ya kan? Kalian bisa belajar melalui YouTube yang penuh dengan animasi. Dan penggunaan media visual inilah sangat memfasilitasi kita untuk memahami nih objek yang ingin disampaikan, dan kita juga bisa menghafal kosakata. Dari situ kita bisa menemukan kosakata baru untuk kita pelajari gitu. Karena mungkin jika hanya tulisan, ditampilkan tulisan saja, anak kecil bahkan saya sendiri pun akan merasa bosan. Maka dari itulah media visual ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kosakata kita untuk mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris tersebut. Baik, di poin selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, rumusan masalah. Bagaimana cara menerapkan penggunaan visual media untuk belajar meningkatkan kosakata? Ya sudah seperti saya katakan, banyak sekali cara-caranya. Tinggal bagaimananya kita meningkatkan atau menerapkan si media visual ini sebagai objek atau alat bantu kita untuk meningkatkan kosakata kita. Dan bagaimana cara membantu siswa gampang menghafal kosakata dengan cepat. Yang ketiga, apakah dengan menggunakan visual media ini perkembangan siswa dalam menghafal kosakata akan cepat? Itu tergantung dengan diri kita sendiri, apakah kita ingin belajar atau kita hanya ingin stuck di satu posisi tersebut. Kita tidak ingin bertambah atau kita tidak ingin kosakata kita itu meningkat agar kita bisa berbicara dengan orang lain. Dan ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini tentu dibuat agar melihat perkembangan siswa atau anak, apakah dengan adanya media visual ini bisa membantu mereka untuk lebih meningkatkan kosakatanya. Karena media visual ini memiliki daya tarik agar tidak jenuh saat meningkatkan kosakata. Betul, media visual ini kan berbagai banyak ragamnya, contoh seperti animasi atau kartun. Pasti anak-anak itu lebih suka kan, dan mereka lebih tertarik untuk belajar atau memahami arti-arti tersebut. Mereka akan mencari tahu apa yang si kartun atau film ini atau animasi ini katakan gitu. Mereka akan lebih tertarik dan lebih tertantang untuk menghafal atau meningkatkan kosakata dari media visual ini. Yang terakhir, adanya manfaat. Manfaat penelitian ini tentu memberikan ilmu dan pengetahuan untuk memahami kosakata dan bagaimana cara mengontrol daya hafal siswa, dan juga memberikan solusi kepada mereka. Dan juga ada kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini adalah, jika kita ingin meningkatkan kosakata dengan baik, terlebih lagi kosakata dalam berbahasa asing seperti bahasa Inggris ini, maka kita harus peduli dengan rasa keingintahuan kita tentang kosakata. Dan yang tadi yang sudah kayak saya katakan, seperti membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Karena di zaman sekarang ini kita sudah diuntungkan juga karena adanya media visual yang sangat membantu. Contohnya ya seperti YouTube. Kenapa saya bilang media visual ini sangat menguntungkan bagi kita? Karena benar, karena jika kita tidak mengenal adanya media visual ini yang membantu kita hanya terpatok pada tulisan-tulisan yang panjang saja, dan kita juga akan merasa bosan dan jenuh saat mempelajari kosakata tersebut. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi presentasi yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami atau bisa membantu kalian dengan baik untuk meningkatkan kosakata kita atau mempelajari bahasa-bahasa asing kita. Tugas video yang saya buat ini untuk memenuhi syarat tugas EKT 2 Bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila saya ada salah kata tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.